Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik semua. Jumpa lagi di channel Karian Padilah. Oke, kita hari ini akan belajar tentang persamaan kuadrat. Tapi sebelum belajar, jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya, agar kakak tambah semangat bikinin video buat kalian. Oke, langsung aja ya. Kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum belajar pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang variabelnya mempunyai pangkat tertinggi sama dengan 2. Bentuk baku persamaan kuadrat dalam X adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Ini rumus umum dari persamaan kuadrat, di mana A ini adalah koefisien dari X kuadrat, lalu B ini koefisien dari X, dan C ini adalah konstanta. Jadi A, B, dan C ini adalah suatu bilangan. X kuadrat, X kuadrat, dan X adalah suatu variabel. Yang namanya bilangan atau koefisien biasanya adanya di samping variabel. Beda dengan konstanta. Kalau konstanta dia tidak mempunyai variabel, dia berdiri sendiri bilangannya. Nah, dan kita punya syarat A itu tidak boleh 0 ya. A tidak sama dengan 0 dan A, B, C adalah anggota himpunan bilangan nyata ya. Jadi bilangan mulai dari 1, 2 dan seterusnya ya, atau bilangan bulat negatif gitu ya. Min 1, min 2 dan seterusnya. Jadi tidak boleh 0. Ada beberapa bentuk khusus persamaan kuadrat. Jika A-nya sama dengan 1, nah ini, maka persamaannya X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah ini persamaan kuadrat biasa, dimana sini koefisiennya 1 ya. Jadi 1 itu tidak perlu ditulis ya. Jadi X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah ini persamaan kuadrat biasa. Lalu untuk B sama dengan 0, X kuadrat tambah C sama dengan 0. Nah, di sini tidak ada variabel X, karena variabel X itu biasanya disertai koefisien B, bilangan B. Maka kalau B-nya 0, maka ditulisnya X kuadrat tambah C sama dengan 0 ya. Nah, ini namanya persamaan kuadrat murni. Jadi, kalau persamaan kuadrat murni tanpa koefisien B, kalau persamaan kuadrat biasa dia lengkap. Untuk C sama dengan 0, maka kita tulis X kuadrat tambah BX sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat tak lengkap, karena tidak disertai dengan C atau konstantanya. Jadi dia hanya X kuadrat tambah BX tanpa konstanta ya. Jadi ada koefisien sama variabel tapi tanpa konstanta, itu persamaan kuadratnya tak lengkap. Contoh, yang A, min X kuadrat tambah 4X sama dengan 0. Nah ini persamaan kuadrat biasa yang A ya. Lalu yang B, X kuadrat tambah 2X sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat tak lengkap ya. Nah ini kuadrat tak lengkap. Yang C, X kuadrat tambah 9. Nah ini kan konstanta saja ya, tanpa yang di tengah ya. X kuadrat tambah 9 sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat murni. Nah itu perbedaannya ya adik-adik. Oke, lanjut. Akar-akar persamaan kuadrat. Nah kita mencari akar-akar persamaan kuadrat. Tapi yang pada kali ini kakak akan membahas tentang akar-akar persamaan kuadrat dengan cara faktorisasi. Nilai yang memenuhi persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 disebut akar-akar persamaan kuadrat dan dinotasikan dengan x1 dan x2. Akar-akar persamaan kuadrat dapat dicari dengan beberapa cara, yaitu diantaranya faktorisasi. Nah, cara faktorisasi diuraikan dalam bentuk rumus x dikurang x1 dikali x kurang x2 sama dengan 0 gitu. Jadi x1, x2 ini bilangan ya. Jadi bisa saja x min 3
dikali X min 5 atau X min 4 dikali X min 6. Nah, ini faktorisasi, bisa pengurangan, bisa penjumlahan. Jadi nanti kita uraikan dari persamaan kuadrat dirubah menjadi faktorisasi. Nah, ini cara mencarinya, kita mencari X1 dan X2 nya ya. Contoh, X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Nah, dari sini kita uraikan. Nah, cara menguraikannya, coba kita lihat di sini ada X kuadrat sama 6. Nah, perkalian X kuadrat adalah di sebelah kiri ya posisinya, dan 6 itu di paling kanan. Nah, berarti kita fokus kiri dikali kiri, lalu 6 kanan dikali kanan, baru nanti dapat hasilnya yang tengahnya. X kuadrat itu kan X kali X ya adik-adik, berarti ditulis kiri dikali kiri, X kali X, berarti X kuadrat. Nah, 6 itu kanan dikali kanan, karena posisinya paling kanan, 6 kanan kali kanan, perkalian 6 yang hasilnya kalau dijumlahkan atau dikurangkan 5. Nah, 3 kali 2 ya, bisa juga 6 kali 1, tapi kita cari 3 kali 2 ya. Berarti 3 kali 2 berapa adik-adik? 6 ya. 3 kali 2 6. Kanan kali kanan, berarti taruhnya di kanan. Kiri kali kiri, berarti taruhnya di kiri, X kuadrat. Kanan kali kanan, 3 kali 2 6. 3 sama 2 bisa jadi 5 nggak? Bisa ya. Jadi 3 kali X 3X, X kali 2 2X. Jadi tengah kali tengah gitu ya, tengah dalam sama tengah luar gitu. Tengah dalamnya 3 kali X 3X, tengah luarnya X kali 2 X kali 2, berarti 3 kali X 3X, X kali 2 2X, maka 3X tambah 2X dapat 5X. Jadi gitu cara mengerjakannya ya. Maka dapat X tambah 3 kali X tambah 2 sama dengan 0. X tambah 3 sama dengan 0, maka X1 nya dapat min 3. Lalu X tambah 2 nya sama dengan 0, maka dapat X2 nya sama dengan min 2. Nah, ini contoh yang pertama ya. Lanjut contoh berikutnya. Misalkan di sini ada X kuadrat min 8X tambah 15 sama dengan 0. Lalu X kuadrat tambah 6X sama dengan 0. Dan X tambah 3 sama dengan 60 per X min 1. Nah, ini cara menyelesaikannya ya. Nah, kiri kali kiri berarti X kuadrat, X kali X. Kanan kali kanan berarti yang hasilnya 15, perkaliannya yang kalau dijumlah menghasilkan min 8. 3 kali 5 ya. Nah, 3 kali 5 bisa ini kan mendapatkan 8 ya. Nah, kita tulis 3 kali 5 di sini. Tinggal tanda plus minusnya. Nah, kemungkinannya bisa plus plus atau min min. Kalau plus plus tidak mungkin jadi min 8, maka kita pilih min min. Karena kalau min 3 kali X tengah dalam ya, min 3X. X kali min 5 min 5X. Min 3X min 5X dapat min 8X. Maka kita tulis min min ya. Jadi X min 3 X min 5 sama dengan 0. Lalu yang B, X min 3 X min 5 sama dengan 0, X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Lalu untuk X min 5 nya, X min 5 nya sama dengan 0, maka min 5 nya pindah ke kanan, jadi X sama dengan 5. Jadi HP nya X1 X2 nya 3,5. Untuk yang B, X kuadrat tambah 6X sama dengan 0. X nya kita keluarkan ya, jadi X dikali X plus 6 sama dengan 0. X sama dengan 0, X plus 6 sama dengan 0, maka dapat X nya pindah ruas sama dengan min 6. Maka X1 nya min 6, X2 nya 0. Nah, ini beberapa contoh untuk menyelesaikan pemfaktoran. Jadi caranya kiri kali kiri, kanan kali kanan, maka kita dapat tengahnya itu tengah dalam di tengah dalam dikali lalu dijumlahkan tengah luar. Nah, itu untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Mungkin untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan ilmu yang kakak berikan bermanfaat. Jika suka dengan channel kakak, silakan subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.